Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Ria Ulandari, dan rekan saya, Sifanu Amalia. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul teori perusahaan. Definisi perusahaan dan elemen-elemen dalam perusahaan. Perusahaan bisnis merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset, fisik, dan informasi. Perusahaan-perusahaan berdiri karena mereka sangat bermanfaat dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, khususnya dalam proses produksi dan distribusi. Perusahaan merupakan sebuah organisasi yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas produktif maupun tujuan lainnya yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan bisnis adalah suatu mesin untuk memuaskan kebutuhan manusia atau masyarakat. Dan elemen internal maupun eksternal tersebut membentuk lingkungan perusahaan. Secara garis besar, lingkungan perusahaan terdiri dari sejumlah pemangku kepentingan, di antara lain yang pertama pemegang saham atau pemilik, yaitu orang atau kumpulan orang yang menanam modal di pusat dan merupakan resepsi dari tingkat manajemen tertinggi. Yang kedua, manajemen, yaitu kumpulan orang-orang yang bekerja sama dalam menjalankan aktivitas manajemen dan bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, pemasok, yaitu produsen atau kelompok masyarakat yang menyediakan berbagai macam sumber daya yang digunakan perusahaan sebagai input untuk memproduksi barang atau jasa. Yang keempat, pelangganan. Pelangganan yaitu kelompok masyarakat yang mengonsumsi barang atau jasa dan calon pengguna barang atau tersebut. Yang kelima, serikat pekerja, yaitu organisasi yang dibentuk oleh pekerja dari pekerja untuk pekerja dan bertujuan untuk melindungi pekerja. Yang keenam, masyarakat atau lembaga keuangan, yaitu entitas yang menyediakan pendanaan bagi perusahaan. Yang ketujuh, pesaing. Pesaing yaitu perusahaan yang bergerak di aktivitas atau bidang usaha sejenis. Yang terakhir yaitu ke-8, pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, dan lokal, memberikan batasan-batasan institusional seperti undang-undangan dan kepatuhan formal lainnya. Masuk pada materi kedua, yaitu bagian B, evolusi teori perusahaan. Dalam Theory of the Frame menyatakan bahwa terdapat 4 teori utama tentang perusahaan yang muncul sejak awal perkembangan teori. Teori klasik beberapa perusahaan yang dapat diantara lain: 1. Teori neoklasik, kedua teori biaya transaksi, ketiga teori keanekaan, dan keempat teori evolusi perusahaan. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik adalah perusahaan mengonsumsi bahwa perusahaan merupakan kumpulan dari elemen-elemen individu yang rasional. Teori ini menggunakan fungsi permintaan dan produksi yang bersifat imajiner, logis, serta membangun prinsip memaksimalisasi profit akan mencapai tingkat maksimum ketika mendapatkan marginal sama dengan biaya marginal. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisasi sejumlah kasus untuk isu terkait struktur pasar, regulasi, strategi harga, dan hambatan masuk pasar, skala ekonomis, dan cakupan ekonomis. Yang kedua, teori biaya transaksi. Biaya transaksi adalah perusahaan berfokus pada permasalahan ketidaksempurnaan informasi yang terdiri dalam transaksi. Menurut teori ini, perusahaan akan tetap eksis jika perusahaan tersebut mampu memaksimum biaya untuk menyediakan input produksi, khususnya minimalisasi biaya membuat input melalui integrasi vertikal secara perusahaan atau meminimali biaya melalui kesempatan yang ada di pasar. Menurut teori ini, semakin spesifik input yang diperlukan untuk proses produksi suatu perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan tersebut untuk memproduksi input sendiri
dilakukan dan nilai modal instansi juga sulit untuk ditentukan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bagian 3 dan 4 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Nur Amalia akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Ria Wulandari. Baiklah, langsung saja kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori keagenan perusahaan atau prinsipal agen teori. Yang mana teori ini merupakan perluasan dari teori neoklasik yang dalam analisisnya memasukkan elemen keagenan perusahaan. Teori ini menekankan pembahasannya pada permasalahan ketidaksempurnaan informasi dan permasalahan keagenan atau prinsipal agen yang terjadi dalam proses interaksi antara pemilik perusahaan dan pemangku kepentingan lain atau manajer dan pekerja. Teori ini juga membahas mekanisme pengukuran kinerja agen yang tepat dan mekanisme intensif dan efektif. Baiklah, kita lanjut pada teori yang keempat, yaitu teori evolusi perusahaan atau evolutionary theory of the firm, yang mana teori ini menekankan pembahasannya pada kapabilitas dan proses produksi, serta pentingnya inovasi proses dan produk untuk mendorong kinerja perekonomian. Sumber daya perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu sumber daya finansial, fisik, manusia, dan organisasi. Menurut teori ini, setiap perusahaan memiliki sumber daya yang unik berikut kapabilitasnya. Teori ini melihat bahwa perusahaan sebagai inisiator atau pencipta perubahan dalam mencapai keunggulan kompetitif dalam suatu perekonomian. Peran perusahaan sebagai inisiator perubahan dapat mendorong terjadinya creative destruction yang selanjutnya mendorong munculnya industri-industri baru dan pada gilirannya memicu pertumbuhan ekonomi, baik secara sektoral maupun agregat. Kemudian kita lanjut pada bagian C, yaitu teori perusahaan dan praktiknya. Pembahasan pada bagian ini akan dilanjut dengan penjelasan mengenai konsep nilai. Yang pertama adalah konsep nilai dan aplikasinya dalam perusahaan. Dasar dari model ekonomi perusahaan adalah maksimisasi nilai suatu perusahaan. Dalam literatur ekonomi dan bisnis, pengertian nilai perusahaan dapat dikaitkan dengan berbagai konsep nilai, seperti nilai buku, nilai pasar, nilai likuidasi, dan lain-lain. Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai sekarang atau present value dari aliran kas suatu perusahaan yang diharapkan akan diterima pada masa yang akan datang. Yang kedua, keterbatasan teori perusahaan. Teori ekonomi perusahaan menyatakan bahwa manajer berusaha memaksimumkan nilai perusahaan dengan tunduk kepada kendala-kendala keterbatasan sumber daya, teknologi, dan masyarakat. Secara eksplisit, teori tersebut tidak mengakui adanya tujuan-tujuan lainnya, seperti kemungkinan bahwa manajer bisa melakukan tindakan yang lebih bermanfaat bagi selain pemegang saham yang berimplikasi pada berkurangnya kesejahteraan pemegang saham. Dan ada model ekonomi mikro perusahaan cukup memadai sebagai suatu dasar untuk menganalisis pembuatan keputusan perusahaan, di antaranya persaingan yang ketat di pasar produk, perusahaan menjual outputnya, maupun di pasar modal, perusahaan memperoleh dana untuk perusahaannya. Mengharuskan manajemen untuk memperhatikan tujuan maksimisasi nilainya sebagai suatu pengambilan keputusannya. Selain itu, para pemegang saham tentu saja tertarik dengan tujuan maksimisasi nilai ini, karena tujuan tersebut mempengaruhi rate of return dari investasi perusahaan. Walaupun tujuan maksimisasi nilai ini terlalu menyederhanakan beberapa tujuan perusahaan lainnya, namun konsep dan pengertian yang dikembangkan teori perusahaan bisa membantu dalam analisis pengambilan keputusan. Selain itu, dasar yang diberikan oleh teori tersebut juga membentuk basis baik untuk perluasan model tersebut maupun untuk pengevaluasian model-model alternatif
yang ditujukan untuk proses pembuatan keputusan perusahaan. Yang ketiga, biaya dan manfaat dari setiap tindakan harus dipertimbangkan sebelum suatu keputusan perusahaan diambil. Dengan kata lain, sebelum perusahaan meningkatkan pencapaian untuk memenuhi syarat, seorang manajer harus menghitung biaya dari tindakan yang akan dilakukannya. Analisis yang tercakup dalam model maksimisasi tersebut memberikan informasi biaya seperti itu. Yang keempat, model maksimisasi nilai ini juga bisa mencakup kegiatan tanggung jawab sosial. Meskipun pada kesan awal tampaknya model tersebut menghalangi kemungkinan terakomodasinya program tanggung jawab sosial. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi tentang teori perusahaan ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.